Halo semuanya, kenalin aku Anjula Mria Frianti Sidabutar dengan NIM C1C024076. Nah, di video kali ini aku akan ceritain sedikit bagaimana aku mencatat anggaran selama aku ngekos di 2 bulan terakhir ini, atau aku mencatat pendapatan aku yang diberikan oleh orang tuaku setiap bulannya. Nah, sebelumnya di sini kita udah lihat nih di layar ada data setup, yang dimana di sini aku buat di tabel kategori ada pemasukan dan pengeluaran, dan kemudian ada saving. Pemasukan ini adalah suatu biaya yang kita terima. Misalnya kalau kalian yang kerja mungkin kita bisa catat gaji, tapi kalau untuk kita yang mungkin masih menjadi tanggungan dari orang tua, kita bisa buat kiriman dari orang tua gitu, atau mungkin kita ada pendapatan dari lain, misalnya kita punya bisnis atau kita ada penghasilan usaha kecil-kecilan, kita bisa bikin di sini penghasilan dari usaha ini. Nah, karena di sini aku masih menerima tanggungan dari orang tua, aku buatnya kiriman dari orang tua. Namun di video kali ini dan dari data yang aku buat ini, untuk nominalnya itu hanya contoh doang, atau kita bisa bilang angka-angkanya itu fiktif gitu. Nah, di sini untuk kategori pengeluaran mungkin seperti aku makan, transportasi, wifi, token listrik, bahkan ada uang sampah, kemudian biaya lain-lain. Biaya lain-lain ini mungkin yang biayanya itu secara mendadak gitu ya. Kemudian ada kebutuhan kos, kemudian ada skincare gitu ya. Nah, saving ini adalah misalnya kita mau nabung atau mau berinvestasi, kita bisa nambahkan di sini saldo. Namun karena aku kayaknya selama 2 bulan terakhir ini nggak ada buat saving atau misalnya berinvestasi, aku nggak ada nabung, jadi aku kosongin. Terus di sebelahnya ini ada tabel bulan sama akun. Untuk bulannya di sini aku langsung buat Februari sampai Desember. Cuman untuk data yang selanjutnya nanti yang aku jelasin itu mulai dari Februari dan Maret aja. Kemudian akunnya apa aja. Nah, dalam transaksi uang yang aku terima dan atau yang aku keluarin gitu, itu pakai apa? Kayak aku punya akun BRI atau Brimo. Kemudian kadang juga aku tuh dikasih orang tua aku tuh langsung cash, atau aku beli sesuatu itu pakai cash. Jadi aku buat BRI dan cash. Kalau teman-teman punya akun Dana, teman-teman bisa buat Dana, atau bank lainnya mungkin teman-teman bisa tambah misalnya BTN gitu. Itu tergantung yang teman-teman punya. Nah, kemudian lanjut di sheet selanjutnya itu ada trackingnya. Nah, ini money tracking yang aku buat selama bulan Februari dan Maret. Tapi ingat ya teman-teman, seperti yang aku bilang tadi, untuk angka-angkanya ini hanya fiktif, kayak hanya perumpamaan saja gitu. Selayaknya anak kos saja. Cuman di video ini aku udah buat di data ini, di tabel ini aku udah buat pengeluaran aku, pemasukan dan pengeluaran aku mulai Februari sampai Maret. Tapi aku akan ngejelasin nih secara singkat untuk bulan Februari tadi dan Maret. Nah, di sini ada tabel bulan input saldo dan bulan dan input saldo. Bulannya teman-teman bisa pilih nih mau mulai dari berapa. Karena di sini aku udah buat Februari dan Maret, dan di sini langsung ada Maret, kita buat misalnya Maret aja nih teman-teman, Maret. Dan karena Maret kemarin aku di kos cuman kurang lebih 2 minggu, jadi duit yang aku terima dari orang tua aku tuh misalnya ini cuma 500.000, karena aku di kos cuma 2 minggu. 2 minggunya lagi tuh aku di rumah, jadi aku pulang ke rumah. Nah, kemudian di tabel selanjutnya ini ada akun. Ini teman-teman bisa pilih akun apa yang teman-teman terima, yang teman-teman pakai gitu. Kemudian ini nanti secara otomatis akan terisi jika teman-teman menginput saldonya di sini. Nah, kemudian di sini ada akumulasi bulanan ya. Di sini aku kasih misalnya untuk di kategori yang pertama kiriman dari orang tua untuk Februari itu sebesar 1 juta. Teman-teman bisa ketik di sini nanti berapa nominal misalnya di 1 bulan itu yang gaji atau penghasilan yang teman-teman terima.
Kemudian ada untuk pengeluarannya ada beberapa kategori pengeluaran teman-teman apa aja nih teman-teman bisa isi. Nah untuk nominalnya ini akan otomatis jika kita mengisi di catatan harian yang ini. Nah ini nanti akan otomatis jika kita sudah mengisi catatan harian. Nah karena di sini udah lanjut Maret, kita kasih contoh aja teman-teman. Untuk Maret ini sebenarnya saya udah selesai buat untuk Februari dan Maret, namun ini kita kasih contoh tanggal 16 karena ini sampai tanggal 15, kita buat contoh ini misal tanggal 16 Maret 2026. Nah misalnya di sini aku mau beli makan nih teman-teman, berarti kita mau makan otomatis ada pengeluaran ya, pengeluaran di sini untuk makan. Di sini ada otomatis kategorinya karena kita udah buat dari awal dari sheet yang pertama tadi, setup. Kita klik aja makan. Nah, kemudian kita beli makan tadi pakai akun apa? Misalnya cash kita klik nominalnya. Misalnya kita beli makan di ini pagi sore. Wow, pagi sore. Kita bikin aja 50.000. 50.000, klik aja ini. Nah otomatis 55.000. Untuk keterangannya terserah teman-teman mau bikin keterangan atau enggak. Kadang aku bikin sih, kadang enggak. Nah di sini pengeluaran 50.000. Coba kita kembalikan ke atas teman-teman. Nah karena tadi di sini sebelumnya ada saldo kita sebesar 50.000, dia akan habis teman-teman. Tadi kan saldo kita ini di sini sisa kurang lebih 50.000 ya. Nah karena kita bayar pakai cash, saldo kita nih habis teman-teman ya. Nah di sini kita lihat untuk di kategori makan, bertambah 636.000. Coba misalnya kita hapus ya teman-teman. Hapus. Nah, di sini nominal uang pengeluaran kita untuk makan sebelumnya itu sebesar 586.000. Karena itu mulai dari Februari ya, Februari sampai Maret. Ini 586.000. Nah, karena misalnya kita tadi tambahin 50.000, maka langsung otomatis untuk di akumulasi bulanan kita bertambah nih teman-teman, jadi 636.000. Dia langsung otomatis. Begitu juga selanjutnya, misalnya transportasi, teman-teman tambahi pengeluaran untuk transportasi atau uang sampah atau biaya lain-lain, itu akan otomatis di sini akan berubah gitu. Nah, jadi dari money tracking yang kita buat ini atau budgeting and money tracking ini, kita akan bisa melihat apakah